Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara login ke LMS Moodle dan bagaimana cara membuat kursus di Moodle. Pertama-tama, kita ketikkan dulu eh, situs atau web LMS Moodle kita, LMS titik mts jumala amal titik sch titik id, atau titik itu juga bisa disebut dengan dot ya. Ini untuk MTS, tapi kalau untuk MA tinggal diganti MTS-nya saja menjadi mas ya. Jadi situsnya agak sama dan sama sebenarnya. Jadi kalau untuk MTS, MTS Jumlah Amal, kalau untuk Mas, Mas Jumlah Amal. Dan isi dan cara membuatnya juga sama. Jadi saya sekarang akan mencoba membuat di LMS MTS Jumlah Amal. Setelah kita ketik semua seperti ini, kita langsung saja kita tekan enter, maka akan muncul ke halaman login seperti ini. Nah, di sini kita mengisi nama kita sendiri tanpa spasi. Selanjutnya kita mengisi password yang sudah diberikan oleh admin. Lalu kita klik login. Nah, Ustadz-Ustazah yang dirahmati Allah, setelah kita klik login, pada halaman dashboard itu ada muncul mode edit. Kegunaan mode edit ini adalah untuk bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus apa yang sudah kita buat di LMS. Jadi, ini wajib kita aktifkan. Kalau tidak kita aktifkan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat saja. Jadi, ini penting diperhatikan sebelum membuat perangkat pembelajaran di LMS Moodle, Ustazah. Jadi ini kita harus aktifkan. Kita klik saja sampai berubah tombolnya menjadi warna biru. Maka menu-menu di sini akan sudah bisa diedit ataupun ditambah. Ustazah, untuk membuat kursus baru, pertama yang harus kita klik itu adalah administrasi situs. Setelah kita klik administrasi situs, kita bisa langsung klik kursus atau bisa juga kita klik kelola kursus untuk lebih singkatnya. Kita klik kelola kursus boleh juga di sini. Nah, setelah kita klik kelola kursus, maka dia akan tampil ke dalam kategori pembelajaran semester ganjil seperti ini. Ustazah. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memilih pelajaran yang kita ampu. Misalnya, saya mencoba membuatnya di bahasa Arab kelas 3 atau bahasa Arab kelas X, kelas 1X atau kelas 9 ya. Saya klik di sini. Selanjutnya, saya arahkan kepada buat kursus baru. Saya klik di sini, dibuat kursus baru. Lalu di sini akan saya tulis dengan kursus yang akan saya buat. Misalnya, contohnya yaitu seperti misalnya kita buat judulnya bab 1 tentang perkenalan. Misalnya. Nanti judulnya bisa dibuat sendiri sesuai dengan judul yang ada pada buku Ustaz-Ustazah ya. Ini nama lengkap kursusnya. Untuk nama singkatnya, kita bisa ketikkan beberapa huruf yang kita singkatkan aja, seperti ini misalnya, atau yang lain. Selanjutnya, kategori khusus ini adalah kategori yang diberikan oleh admin untuk pembelajaran, dan nanti ketika kita ujian juga akan dibuat kategori khusus ujian semester, seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti ini langsung kita klik ke bawah. Tapi kalau di sini belum muncul, misalnya seperti ini, saya coba hapus. Di sini belum ada apa-apa,
maka kita harus mencari kategori yang dipakai untuk pembelajaran. Nah, di sini saya klik, karena tadi saya memilih bahasa Arab, saya coba klik lagi bahasa Arab seperti yang semula. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul seperti yang tadi saya nampakkan pertama. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada keterlihatan kursus. Di sini fungsinya untuk menampilkan kursus kita itu kepada anak-anak. Kalau misalnya kursusnya sudah siap, bisa kita tampilkan. Ataupun kalaupun kursusnya belum siap, bisa juga kita tampilkan. Tapi kalau kita misalnya belum siap, tidak mau menampilkannya dulu, kita bisa menekan sembunyikan. Jadi kursus kita tidak terlihat oleh murid seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan saja walaupun tidak selesai. Nah, selanjutnya ada di bawah sini tanggal mulai kursus. Biasanya secara standar atau defaultnya ini langsung tertulis tanggal kita buat kursusnya. Dan dia langsung tertulis tanggal berakhirnya itu selama 1 tahun. Dan ini kita pastikan harus dicentang, harus kita aktifkan. Nah, kalau tidak kita aktifkan, maka dia kursus itu tidak ada batas akhirnya. Jadi ini kita centang. Selanjutnya kita arahkan ke bawah. Ini bisa kita upload misalnya gambar yang mau kita buat tentang kursus itu. Misalnya saya tadi membuat tentang temanya itu perkenalan. Jadi saya cari gambar yang ada hubungannya dengan perkenalan. Saya cari saja di Google. Seperti ini misalnya, saya simpan, saya save as, saya save images, saya simpan di desktop di sini. Saya ketikkan gambar perkenalan misalnya. Seperti ini, saya simpan. Nah, saya alihkan lagi ke halaman tadi. Selanjutnya di sini kita bisa mengupload berkas. Nah, caranya gimana? Kita klik di sini di file ini. Selanjutnya kita unggah berkas, lalu kita klik choose file. Nah, kita cari di sini gambar yang tadi saya simpannya di desktop. Perkenalan ya, tadi saya simpan. Saya cari di sini. Di desktop, oke, kita lihat di mana tersimpannya. Oke, kita ininya saja, kita anggap saja ini gambarnya. Kita klik di sini, habis itu kita unggah berkasnya. Nah, setelah kita unggah, dia sudah terupload di sini. Nah, selanjutnya langkah terakhir, ataupun kalau kita mau membuka ini, mau kita buat formatnya itu, format yang kita pakai sekarang itu adalah topik ya. Jadi bukan aktivitas tunggal, tapi berbentuk topik karena per bab yang mau kita buat. Jadi di sini kita bisa menambahkan jumlah topiknya berapa. Misalnya kita tambahkan di sini 5. Nanti topik di sana akan tampil 5 buah topik. Atau kita mau menambahkan sampai 7 ya misalnya. Nah, nanti di sana akan ada topik dan jumlahnya 7 itu, dan bisa kita edit untuk kita tulis judulnya. Untuk tata letak kursus ini kita bisa menampilkan dalam satu halaman atau satu bagian per halaman. Ini untuk memudahkan kita tampilkan satu bagian dalam satu halaman saja. Oke, selanjutnya yang terakhir, jangan lupa kita simpan dan tampilkan. Karena kalau tidak kita simpan, maka perbuatan yang kita lakukan tadi itu sia-sia. Ya. Kita tekan simpan dan tampilkan. Nah, seperti inilah
tampilan ketika kita sudah membuat sebuah kursus yang kita namakan dengan tadi bab perkenalan ya. Harusnya di sini saya tulis bab 1 perkenalan, tapi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini kita lihat sudah ada topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena tadi kita tambahkan 7, berarti yang tampil di sini 7. Kalau misalnya kita mau menghapus, kita klik topik ini di titik 3 ini, kita klik dan kita hapus topiknya. Nah, tinggal topiknya 6. Ataupun juga kita bisa menyembunyikan topiknya apabila kita tidak mau menampilkannya. Kita sembunyikan saja. Ini tersembunyi dari siswa. Ya. Ataupun kita mau memindahkan. Berarti kita tinggal kita klik pindahkan. Habis itu kita pindahkan ke mana? Kita tarik ke 4 misalnya. Atau kita pindahkan ke 2. Kita klik ke 2. Maka topik ini akan naik ke 2. Ya, ke sini. Supaya lebih jelas, saya tulis saja judulnya misalnya. Di sini nama tempat misalnya. Saya namakan nama tempat. Saya coba pindahkan nama tempat ini ke topik 2 ya. Kedua di sini. Setelah saya klik, maka di topik 2 ini akan berpindah dari topik 6 tadi ke topik 2. Nah, beginilah cara untuk membuat kursus. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah kita ganti topik 1 ini dengan nama pelajaran ataupun nama judul subtopik kita. Misalnya, berkenalan dengan teman sekelas. Kita ketik di sini untuk nanti bisa kita tambahkan aktivitas atau sumber ya. Mungkin itu saja sekilas perkenalan bagaimana cara melogin dan membuat sebuah kursus. Ya. Pada ustaz-ustazah yang merasa video ini bermanfaat, silakan like dan tolong subscribe channel ini supaya saya bersemangat untuk membuat konten-konten tutorial selanjutnya. Terima kasih Ustaz Ustazah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.